Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita akan sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan pujikan dari awalnya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Engkaulah Tuhan yang selalu menjawab.
Engkau mendengar seruan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 glory. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapak. Sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita mau dibentuk, untuk kita mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama di pagi hari ini. Mari sebelumnya saya mau ajak untuk kita bersama membuka di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-19. Masih dengan tema yang sama di bulan ini, yaitu Kristus adalah penghiburan. Mazmur 94 ayat yang ke-19 begini bunyi firman Tuhan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah Bapak Ibu Saudara, sumber penghiburan sejati hanya datang dari Tuhan. Ketika kita mengalami banyak pikiran di dalam batin kita, maka kita membutuhkan Sang Penghibur untuk dapat menolong kita. Kadangkala kita sebagai seorang manusia, kita tidak mengolah pikiran kita dengan baik. Pikiran kita cenderung melakukan kejahatan semata. Saat kita hendak berbuat baik, maka yang jahat biasanya akan mendahului. Inilah yang membuat manusia itu bingung. Ketika kita ingin berbuat baik, tapi tahu-tahu terbersit di pikiran kita untuk ada pikiran jahat. Biasanya hal itu akan lebih dahulu mendahului daripada pikiran untuk berbuat baik. Tetapi itu adalah ketika kita mengandalkan hidup melalui daging kita, atau ketika kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Berbeda ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka dengan kuasa dari Roh Kudus, kita bisa mengalahkan pikiran jahat yang tadi muncul di dalam pikiran kita, dan kita mampu mengendalikan pikiran kita karena tuntunan dari Roh Kudus. Mengutamakan pikiran dan menyatukan pikiran kita dengan pikiran Allah di dalam Kristus Yesus memang tidak semudah ketika kita mengucapkannya, ketika kita mengatakannya, ketika kita berkata, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersatu dengan Kristus. Itu bukanlah hal yang mudah yang dapat kita lakukan dengan secepat itu. Namun dengan pertolongan dari Roh Kudus, tidak ada hal yang mustahil ketika kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau terus untuk dibentuk oleh Roh Kudus, agar pikiran kita, hati kita boleh menyatu dengan Kristus. Berapa banyak dari kita yang saat-saat ini mengalami begitu banyak pikiran di dalam batin kita.
Berapa banyak dari kita yang saat-saat ini pikirannya dipenuhi dengan kecemasan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam permasalahan yang pada akhirnya membuat hati kita menjadi tidak tenang. Berapa banyak dari kita yang pikirannya mengalami kecemasan akan masa depan. Ada juga yang mengalami kecemasan di berbagai sektor yang lain. Untuk orang tua mungkin mengalami kecemasan bagaimana masa depan anaknya. Untuk anak, mereka pun juga mengalami kecemasan bagaimana dengan masa depanku, apakah aku bisa membahagiakan orang tuaku, apakah aku masih bisa melakukan yang terbaik dengan keadaanku yang saat ini. Kita masing-masing mengalami tekanan dalam batin kita. Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita menjadi cemas. Kita semua membutuhkan penghiburan. Nah, penghiburan Tuhan itu berasal dari firman-Nya. Maka dari itu, saya mau ajak dan saya mau dorong untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita membaca firman Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ketika kita beribadah, kita bersekutu bersama. Di saat-saat seperti itulah Kristus mampu menghadirkan penghiburan bagi kita. Di saat bersekutu bersama, Kristus akan memberikan penghiburan bagi kita. Memang penghiburan Kristus tidak terbatas hanya ketika kita bersekutu, namun ketika dalam persekutuan itu kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan melalui orang-orang yang bersekutu bersama untuk memuliakan nama Kristus. Lewat pujian dan firman, kita akan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Melalui puji-pujian yang kita naikkan, melalui firman yang kita dengar, bahkan melalui firman yang kita baca sendiri, lalu kita merenungkannya, kita akan mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Tidak jarang Tuhan pun juga menghibur hati kita lewat orang lain. Sama halnya dalam persekutuan tadi, ketika ada orang yang datang, bisa jadi Tuhan mengirim orang ini untuk menghiburkan hati kita. Atau ketika kita sedang keluar di jalan, ketika kita sedang ngobrol dengan orang lain, bisa jadi ini adalah orang yang Kristus kirim untuk dapat menghibur kita dalam kita menghadapi permasalahan kita, dalam kita menghadapi tekanan dalam pikiran kita, dalam batin kita. Kita pun terhibur ketika kita memutuskan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Namun, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, bukan berarti kita hanya diam saja tanpa melakukan apapun. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka kita juga harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa, maka kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita menghadapi begitu banyak permasalahan, maka bagian kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Bagian Tuhan memampukan kita untuk kita boleh melewati setiap proses tersebut. Dan kita tidak akan lagi meratapi hidup kita. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lagi meratapi kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lagi merasa bahwa, oh Tuhan, kok hidupku seperti ini Tuhan. Kok hidup orang di luar sana begitu nyaman, begitu enak, tapi kenapa hidupku terus-terusan seperti ini? Kenapa tidak ada kemajuan dalam kehidupanku ya Tuhan? Ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan kita melakukan hidup kita dengan maksimal, maka tidak akan lagi kita meratapi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita telah melakukan bagian kita dengan semaksimal mungkin dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Berbeda ketika kita menyerahkan kepada Tuhan namun kita hanya diam saja.
kemajuan itu tidak akan dapat kita rasakan. Penghiburan itu tetap ada bagi kita. Tetap ada. Penghiburan Kristus tidak terbatas ketika kita melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Penghiburan Kristus tetap ada bagi kita. Namun kemajuan dalam hidup kita itu pun juga ditentukan dari bagaimana cara kita memaksimalkan bagian kita, melakukan bagian kita dengan maksimal. Kita juga tidak akan mempertanyakan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, kita tidak lagi meratapi hidup kita, dan kita tidak lagi mempertanyakan, oh Tuhan, nanti ke depannya aku mau jadi seperti apa ya Tuhan? Oh Tuhan, nanti usahaku seperti apa ya ke depannya? Oh Tuhan, nanti pekerjaanku seperti apa? Oh Tuhan, nanti studiku seperti apa? Anak-anakku nanti akan jadi apa ya Tuhan? Kita tidak akan lagi mempertanyakan kemungkinan yang terjadi. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Bahkan melalui setiap penderitaan yang kita alami, melalui setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, melalui setiap pergumulan, kecemasan, Tuhan pun sudah memikirkannya. Tuhan pun sudah mengirimkan penghiburannya bagi kita. Dalam kita menghadapi kecemasan, penghiburan Tuhan nyata sempurna bagi kita. Dalam kita menghadapi pergumulan, penghiburannya pun sempurna bagi kita. Iman yang berserah akan menerima penghiburan dari Tuhan. Sama halnya tadi di Mazmur dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Iman yang berserah tadi akan menerima penghiburan dari Tuhan, dan penghiburan dari Tuhan tadi akan membuat hati kita disenangkan, membuat jiwa kita menjadi senang. Kita tidak lagi meratapi, kita tidak lagi mempertanyakan kepada Tuhan bagaimana ke depannya, tapi kehidupan kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang membuat kita menjadi terus bahagia. Ketika orang lain melihat kita, yang terpancar adalah wajah bahagia karena kita memiliki iman kepada Kristus. Dan di dalam Kristus segalanya ada. Penghiburan ada, kekuatan ada, damai sejahtera ada, perlindungannya nyata ajaib. Karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa menyatukan pikiran kita kepada Kristus dan memikirkan firman Tuhan, dan tidak memberi kesempatan bagi si jahat untuk tampil dan mengecoh kita lagi. Ketika kita menyatukan pikiran kita kepada Kristus, ketika kita memikirkan firman Tuhan, ketika kita tiap-tiap hari memuji Tuhan, jangan kita memberi celah sekecil apapun bagi pikiran jahat untuk muncul dalam benak kita. Ketika pikiran-pikiran itu menguasai kita, mari kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Ketika begitu banyak pikiran dalam hati kita, mari kita memandang Kristus, bahwa di dalam Kristus penghiburannya dapat menyenangkan jiwa kita, dapat menenangkan batin kita, sehingga di dalam Kristus penghiburan itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami menyatukan pikiran, menyatukan hati kami, dan kami boleh menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Dan ketika begitu banyak pikiran dalam batin kami, begitu banyak hal-hal yang memenuhi pikiran kami percaya bahwa ketika kami menyatukan hati kami, ketika kami menyatukan pikiran kami kepadamu ya Bapa, penghiburanmu nyata atas kami, sehingga hati kami disenangkan, hati kami ditenangkan, dan Tuhan menyatakan penghiburannya bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus.
Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.